Tolong ya, bagi seluruh sahabat Rumah Pancasila dimanapun Anda berada, ketika di jalan menemukan hal seperti ini ya, saya lihat itu warga banyak sekali, tapi semuanya diam. Harusnya itu dapat bertindak warga, bukan bertindak memukuli, tapi melerai mereka dan menahan jangan pergi. Dan yang lainnya itu segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Dengan adanya video ini, kepolisian Bali di wilayah kejadian ini harusnya segera melakukan pengejaran dan penangkapan ya, terhadap oknum-oknum yang melakukan hal ini. Karena apa? Kalau ini berakhir dengan damai, mereka akan melakukan penipuan terhadap pihak lain lagi. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini saya dan Rumah Pancasila dikirimi atau di tag ya, berita dari Budak Baong, kebetulan kejadian di Bali nih. Jadi ada orang yang menawarkan mobil Innova dengan harga murah 50 juta rupiah. Kemudian kebetulan ada seorang pemuda yang tertarik, mereka buat janjian, ketemunya itu di pinggir jalan, kemudian ketika ketemu di pinggir jalan, uangnya pemuda ini diambil, kemudian pemuda ini dipukulin oleh mereka berempat. Itu yang tertayang di video ini. Ditanyakan kepada Rumah Pancasila, apa sih kira-kira hukum yang bisa diterapkan dan apa yang harus dilakukan kita supaya tidak terjadi kejadian seperti ini. Kita lihat dulu komentar dari netizen ini. Yang pertama, Samari Suryo. Baru baca berita berakhir damai, si korban sepakat tidak melaporkan. Memang benar. Ini pakai tanda pagar, percuma lapor. Kemudian ada dari Ohara Panjaitan, mungkin dia takut dikarenakan jika memang kasus ini ingin diteruskan, uangnya akan dibawa sebagai barang bukti dan disita oleh pihak kepolisian. Jadi daripada dia ribet dan jadi susah sendiri, dia memilih damai. Feeling aja sih. Nah, ini. Yang pertama adalah kita harus hati-hati ya di dalam membeli sesuatu, apalagi kalau janjiannya ketemu di tempat-tempat yang sepi. Oleh karena itu, ketika Anda ingin membeli mobil, membeli kendaraan, carilah tempat yang ramai atau di tempat umum, sehingga Anda bisa terlindungi ketika ternyata yang menjual ini akan melakukan penipuan atau perampokan terhadap Anda. Kemudian ditanyakan apakah ini masuk unsur 378 KUHP? Secara hukum, ya, ini masuk unsur 378 KUHP, tetapi ini kan tidak berlanjut. Jadi ada percobaan untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan penipuan, tetapi tidak berlanjut karena tidak ada kerugian. Meskipun demikian, di video ini terlihat dengan jelas ada pemukulan ya, yang dilakukan oleh mereka berempat kepada si korban ini, ditarik kemudian dipukulin, ditonjok dan lain sebagainya. Maka ini memenuhi pasal 170 KUHP, yaitu tentang pengeroyokan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang. Pidananya lumayan tinggi ya, 5 tahun penjara sehingga bisa dilaporkan. Betul ya, saya dan Rumah Pancasila sepakat ya. Sekarang itu kadang kalau kita melapor di kepolisian yang menjadi ketakutan masyarakat adalah nanti uangnya itu malah disita jadi barang bukti, perkaranya panjang dan lain sebagainya. Uang ini nanti ketika sudah sidang kembali juga belum tentu utuh atau bisa diambil dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa Anda harus percaya bahwa barang bukti ini akan dikembalikan utuh. Jangan takut ya, kalau ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum pengacara, atau oknum hakim yang minta, jangan dikasih. Karena ini adalah bukti Anda harus kembali kepada Anda. Ketika nanti ada oknum yang minta, publikasikan aja atau laporan kepada instansi yang bersangkutan, atasannya dan lain sebagainya. Kalau Anda bingung, minta tolong LBH setempat atau minta tolong pengacara di wilayah Anda setempat. Kemudian saya dan Rumah Pancasila juga ingin menyampaikan tolong ya, bagi seluruh sahabat Rumah Pancasila dimanapun Anda berada, ketika di jalan menemukan hal seperti ini ya, saya lihat itu warga banyak sekali tapi semuanya diam.
Harusnya itu dapat bertindak warga, bukan bertindak memukuli, tapi melerai mereka dan menahan jangan pergi. Dan yang lainnya itu segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Sehingga nantinya mereka dapat diamankan. Untuk kejadian 170 ini sebenarnya tidak perlu adanya pengaduan. Ini sudah terbukti, sudah berjalan, maka kepolisian harus segera menindaklanjuti perkara ini. Jadi tidak perlu dihentikan. Maka Rumah Pancasila berharap ya, dengan adanya video ini, kepolisian Bali di wilayah kejadian ini harusnya segera melakukan pengejaran dan penangkapan ya terhadap oknum-oknum yang melakukan hal ini. Karena apa? Kalau ini berakhir dengan damai, mereka akan melakukan penipuan terhadap pihak lain lagi. Sehingga menurut Rumah Pancasila ini perlu diklarifikasi secara baik, apakah betul kerjaan mereka ini melakukan penipuan, perampokan, dan perampasan ataukah tidak. Kalau kerjaannya seperti itu, maka mereka harus dihukum supaya sadar itu. Jadi tidak hanya cukup dengan permintaan maaf dan perdamaian, menurut pendapatnya Rumah Pancasila. Kalau benar kejadiannya seperti itu. Ini kita tidak tahu ya, kejadian yang benar kita hanya baca dari cerita dan melihat kronologis yang ada melalui video ini. Semoga kita semua mampu untuk berpartisipasi agar jangan sampai terjadi kejahatan di lingkungan kita. Tolong ya, kalau ada kejadian seperti ini hentikan, pisahkan mereka, panggil kepolisian untuk kemudian mengetahui apa yang terjadi. Yang kedua, tolong kepolisian Bali ini ditindaklanjuti, karena kalau hanya berakhir damai dan ternyata ini adalah komplotan akan merugikan masyarakat lain. Itu dari Rumah Pancasila, selalu sehat untuk teman-teman di Bali yang telah mengirimi kami tag ini, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan di lingkungan publik dengan cara apa? Menggunakan masker. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Selalu berbagi di Rumah Indonesia. Jangan pernah takut manusia.